Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya yang membahas seputar soal-soal pretest PPG khusus guru PAI atau pendidikan agama Islam yang mengajar di sekolah umum. Nah, karena sebentar lagi akan melaksanakan pretest. Kalau tidak salah itu berdasarkan surat terbaru edarannya itu tanggal 12, 3, 12, 14, dan 15 karena 13 itu hari Jumat. Sepertinya apa namanya tidak mungkin dilaksanakan karena ada hari Jumat yaitu ibadah sholat Jumat. Jadi terselang satu hari, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus nanti pretest, amin ya rabbal alamin. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk guru PAI sedikit lebih banyak kemudahan dari guru madrasah. Nah, jika dilihat atau dipandang dalam perspektif PPG ya Bapak Ibu. Misalnya, di tahun ini Bapak Ibu bisa lihat surat edaran, bahkan sudah banyak screenshot yang di-share di FB. Nah, juga saya admin di dua FB yang lumayan banyak pengikutnya, di antaranya yang 300 ribuan lebih, yang satu lagi hampir 10 ribu. Nah, itu saya sendiri yang buat. Yang satu lagi admin, eh, dijadikan admin karena saya sering memberikan informasi-informasi yang akurat. Nah, alhamdulillah tidak ada permasalahan, walaupun berbeda pendapat ya wajar. Misalnya, ini bapak ini banyak ngocehnya, ya biasa seperti itu. Sebagai berbagi pengalaman. Namun jika dia guru agama yang betul-betul guru PAI, tentu memandang dalam perspektif lain. Nah, kali ini saya sedikit ingin membahas soal-soal yang pernah diujikan di dalam sistem. Nah, ini punya saya screenshot, walaupun ada juga apa namanya dapat dari teman. Nah, namun juga saya lebih banyak screenshot sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, yaitu modul 1 sampai dengan 10. Nah, modul 1 sampai dengan 6, maaf, sampai dengan 6 itu modul eh, profesional. Nah, seputar dengan keguruan. Nah, di sini, nah modul pedagogik ada 4, 7 sampai dengan 10. Evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru, perkembangan peserta didik, dan teori belajar. Teori belajar dan pembelajaran. Nah, di sini modul profesional utama ada 4. Di sini, 1, akidah akhlak, kurdis, fikih, dan SKI. Duanya yaitu seputar keprofesian. Nah, di sini ada struktur keilmuan PAI dan PAI kontemporer. Nah, saya tidak tahu di kisi-kisi apakah ada yang keluar. Yang jelas 1 sampai dengan 4 itu banyak. 72 kisi-kisi, berarti 72 soal pastinya nanti. Nah, yang berikutnya diacak teori-teori belajar dan seterusnya. Nah, saya ingin perlihatkan soal-soal yang saya berikan dan yang saya bahas di FB, tidak lebih dan tidak kurang juga saya mengambil dari sumber ini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Saya contohkan, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya buat foldernya TAM, tes akhir modul. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada screenshotnya asli ini dari sistem. Ya, jadi soal itu memang pernah diujikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah gambar screenshot. Nah, di sini seputar zakat. Nah, ini seputar zakat. Terus kita cek soal nomor 2. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini soal seputar zakat juga pembagiannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang barangkali ragu, nah hanya saja ketika TAM atau tes akhir modul, itu memang saya lupa yang mana soal yang saya salahkan. Nah,
Tidak mungkin saya dapat 100 semuanya. Nah, ini soal seputar tentang zakat yang juga ada di kisi-kisi. Nah, soal ini rencana saya akan bagikan sebagai bonus jika Bapak Ibu ada melakukan pembelian soal ke saya versi terbaru. Jadi soal yang 120 itu, nah jadi Bapak Ibu bisa juga miliki. Nah, plus bonus soal-soal langsung dari sistem ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Yang berikutnya, nah ini masih lagi seputar zakat juga, yang juga ada di kisi-kisi. Nah, ini zakat produktif. Nah, jadi saya tidak googling Bapak Ibu soal-soal itu. Memang soal-soal itu dari sistem. Bapak Ibu bisa lihat ada logo di atas itu. Nah, jadi memang dari sistem. Soal itu memang pernah diujikan. Nah, di sini ada nikah mut'ah. Terus lagi ini seputar tentang ini mafsadat poligami. Terus lagi ini fikih. Nah, ini juga nikah. Nah, ini ada ayat yang bahas tentang riba. Terus lagi masalah. Nah, ini riba juga. Terus, nah ini pendapat. Dan juga sudah saya ketik. Nah, agar Bapak Ibu ketika dapat membeli soal dari saya itu bisa di print. Nah, namun jika misalnya soal asli seperti ini, gambar atau screenshotnya, Bapak Ibu tidak bisa ngeprint. Bisa ngeprint namun lama. Harus satu-satu. Nah, jadi boleh dikatakan Bapak Ibu membeli dengan saya itu sebagai upah saya merapikan soal itu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga masih seputar fikihnya. Nah, ini bayat, ini juga ada di soal yang sudah Bapak Ibu beli dari saya. Nah, ini juga soal tentang kepemimpinan dan ada di kisi-kisi dan juga sudah saya berikan. Jadi memang soal ini sudah pernah diujikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat waktu itu saya mendapatkan 91. Nah, dari soal itu saya lupa yang mana yang saya salahkan. Yang jelas saya salah satu. Nah, sehingga nilai saya 91. Nah, itu khusus di Tampikih. Nah, juga ada di tes formatif. Di sini ada 6 soal. Nah, ini juga masalah tanah, fikih. Nah, di sini ada masalah zakat. Ini. Terus lagi di sini zakat. KB2 ini berarti seputar tentang zakat. Nah, terus lagi di sini ada KB1 zakat, KB2 sini tentang nikah. Nah, di sini sudah saya ketik tentang nikah. Nah, sini Bapak Ibu bisa lihat. Setidaknya seputar tentang nikah itu ada 7 soal, baik itu nikah mut'ah, poligami, nikah mut'ah. Nah, sini mawaddah warahmah, maksudnya bukan poligami. Nah, di sini sunnah nikah. Jadi sangat banyak. Jadi soal-soal ini bisa Bapak Ibu miliki. Bonusnya saya berikan semua 10 modul ini. Bapak Ibu bisa lihat 10 modul ini yang screenshotnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat screenshot soalnya. Ini seputar teori belajar, soalnya sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat ini soalnya langsung dari space. Kita cek soalnya itu. Sangat panjang-panjang Bapak Ibu. Nah, ini teori-teori belajar. Ini kira-kira Bapak Ibu berapa menit untuk menelaah? Menurut Bronner, perkembangan kognitif seorang terjadi melalui 3 tahap. Nah, ini jawabannya. Nah, ini saya pilih E. Saya lupa saya dapat berapa ini. Kalau tidak salah 83-an.
Jadi memang ada 2 soal yang saya salah. Nah, ini ada screenshotnya untuk soal-soal yang dari sistem itu. Begitu juga Kurdis. Nah, Kurdis ini walaupun tidak lengkap, KB1-nya saya hilang, tidak ketemu. Nah, ini juga tamnya Kurdis saya mendapat nilai 91 juga. Saya salahkan juga 1. Nah, cuma nggak tahu yang mana. Nah, jadi Bapak Ibu cari sendiri 1 yang salah dari screenshot 12 soal ini. Nah, ini soal-soal Kurdisnya. Nah, sangat panjang-panjang Bapak Ibu. Pokoknya untuk menelaahnya stres kita. Nah, ini. Walaupun soalnya tidak begitu panjang, sedang, namun mencari jawaban yang lama. Oke, Bapak Ibu, itu saja seputar soal-soal yang pernah diujikan yang masih lagi sesuai dengan kisi-kisi pretest nanti. Karena memang ada tujuan di Ditjenpai atau Kemenak itu. Nah, jadi agar nanti kita UP, jika Bapak Ibu lulus pretest dan PPG, langsung PPG. Jadi ketika UP nanti, setidaknya Bapak Ibu penguasaan materinya sudah maksimal. Nah, itu salah satu tujuannya. Karena memang tingkat kelulusan UP tahun 2021 itu belum memuaskan. Di tahap pertama saja hanya 55%. Berarti 45% tidak lulus. Bapak Ibu bisa bayangkan. Di tahap kedua yang lulus itu kalau tidak salah saya 70%. Masih ada 30%. Nah, sepertinya di tahap kedua itu sudah diturunkan passing grade kelulusannya atau dibantu dengan nilai-nilai yang lain sepertinya. Jadi totalnya itu kalau tidak salah kurang lebih sekitar 75% secara nasional. Baik guru PAI maupun guru madrasah yang agama. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Yang berminat 120 soal saya cek lagi. Nah, ini sudah saya pisahkan. Nah, ini yang pedagogik dan profesional. Nah, ini jadi totalnya berjumlah 120. Nah, ini mana yang 120? Nah, ini profesional terakhir 120. Jadi pedagogik dan profesional 2 ini jumlah soalnya 120. Nah, ini yang ada di video. Jadi Bapak Ibu yang mau silahkan japri, harganya sudah saya tulis di deskripsi video ini. Bonusnya adalah soal-soal yang tadi saya sampaikan. Nah, ini bonusnya soal-soal yang pernah diujikan 10 modul ini. Saya berikan screenshot-screenshotnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sekali lagi, semoga Bapak Ibu lulus, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.